Raja Ampat di ujung tanduk. Mengapa izin tambang nikel 2017 kembali panas? Anda ingin memahami mengapa isu tambang nikel di Raja Ampat kembali menjadi sorotan media. Padahal izinnya sudah ada sejak tahun 2017. Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan dan penting untuk dibahas, terutama untuk mengedukasi masyarakat awam yang mungkin merasa bingung dengan kontroversi ini. Mari kita bedah alasannya. Surga dunia yang terancam. Mengapa Raja Ampat begitu istimewa? Raja Ampat bukan sekedar destinasi wisata biasa. Bayangkan sebuah surga bawah laut dengan ribuan spesies ikan berwarna-warni, terumbu karang yang sehat dan beragam, serta gugusan pulau Kars yang menjulang indah. Ini adalah pusat keanekaragaman hayati laut global, rumah bagi 75% spesies karang dunia, dan sering disebut sebagai Amazon lautan. Bagi masyarakat lokal, Raja Ampat adalah sumber kehidupan. Mereka bergantung pada keindahan alamnya untuk pariwisata, melalui homestay, pemandu, nelayan yang beralih profesi, dan perikanan tradisional. Keindahan Raja Ampat adalah aset tak ternilai yang menarik wisatawan dari seluruh dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Ancaman monster nikel. Apa bahayanya? Meski nikel sangat dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik dan barang elektronik modern, aktivitas pertambangan, terutama penambangan terbuka, berpotensi membawa dampak bencana bagi Raja Ampat, merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Proses penambangan akan menghasilkan lumpur dan sedimen dalam jumlah besar. Ini bisa mengendap di dasar laut, menutupi dan membunuh terumbu karang yang sangat sensitif. Tanpa terumbu karang, ikan-ikan dan biota laut lainnya kehilangan rumah dan sumber makanan mereka. Pencemaran air, limbah dan bahan kimia dari tambang berisiko mencemari air laut dan air tawar. Ini tidak hanya membahayakan kehidupan laut, tetapi juga sumber air bersih bagi masyarakat dan kesehatan mereka. Mengancam mata pencarian lokal. Jika ekosistem laut rusak dan pariwisata menurun drastis, ribuan penduduk lokal akan kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Ini bisa memicu masalah sosial dan kemiskinan. Misteri izin lama. Kenapa baru sekarang ramai? Anda benar, izin pertambangan nikel di Raja Ampat, khususnya untuk PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Wawiai, sudah ada sejak tahun 2017. Bahkan sebelum Raja Ampat secara luas dikenal sebagai pusat pariwisata konservasi dunia. Lalu, mengapa isu ini kembali mencuat dan menjadi perdebatan sengit sekarang? Konflik status konservasi. Sebagian besar wilayah Raja Ampat kini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan nasional. Ini berarti area tersebut seharusnya dilindungi secara ketat dari aktivitas yang merusak. Keberadaan izin tambang lama di atau dekat zona konservasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang inkonsistensi kebijakan dan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan. Meningkatnya kesadaran publik. Isu lingkungan dan keberlanjutan semakin menjadi perhatian global. Masyarakat Indonesia, aktivis, dan media kini lebih peka terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, terutama di kawasan yang sangat vital seperti Raja Ampat. Penolakan kuat dari berbagai pihak. Masyarakat adat dan lokal di Raja Ampat secara konsisten menolak rencana penambangan ini. Penolakan mereka didukung oleh berbagai organisasi lingkungan, akademisi, bahkan Bupati Raja Ampat sendiri, yang secara tegas meminta agar izin tersebut dicabut. Suara-suara penolakan inilah yang kembali mengangkat isu ini ke permukaan media. Dilema ekonomi, pembangunan jangka pendek versus berkelanjutan. Ini adalah inti dari perdebatan. Bukankah hasil alam bagus untuk pertumbuhan ekonomi? Memang benar, penambangan nikel bisa memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek melalui devisa ekspor, pajak, dan lapangan kerja sementara. Namun, untuk kasus Raja Ampat, keuntungan ini berisiko besar merusak potensi ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar. Nilai pariwisata jangka panjang.
Pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat menawarkan lapangan kerja permanen yang jauh lebih banyak dan tersebar luas. Pemandu, pengelola homestay, pengrajin, penyedia logistik, dan lain-lain. Ini adalah pabrik uang alami yang terus menghasilkan selama alamnya lestari. Kerusakan alam akan mematikan industri ini. Ketergantungan masyarakat pada laut. Ribuan keluarga nelayan tradisional bergantung penuh pada ekosistem laut yang sehat. Kerusakan akibat tambang akan merenggut mata pencarian mereka secara permanen. Biaya lingkungan. Biaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat tambang sangat besar, bahkan seringkali tidak mungkin dilakukan sepenuhnya. Beban ini pada akhirnya bisa ditanggung oleh negara dan masyarakat. Reputasi bangsa. Kerusakan di Raja Ampat bisa mencoreng citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen pada konservasi, berpotensi mempengaruhi investasi dan pariwisata di sektor lain. Jadi, yang terbaik bagaimana? Jawabannya adalah pembangunan berkelanjutan. Ini bukan berarti menolak pembangunan, melainkan memilih pembangunan yang seimbang, memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Untuk Raja Ampat, ini berarti memprioritaskan perlindungan ekosistem yang rapuh dan potensi pariwisata berkelanjutan yang telah terbukti menghasilkan pendapatan stabil dibandingkan keuntungan tambang yang bersifat sementara dan merusak. Jadilah bagian dari solusi. Raja Ampat adalah permata tak ternilai bagi Indonesia dan dunia. Masa depannya bergantung pada pilihan kita. Keuntungan jangka pendek dari tambang nikel tidak akan pernah sebanding dengan kerugian ekologis dan ekonomi jangka panjang yang akan kita alami. Sekarang giliran Anda, suarakan kepedulianmu. Bagikan informasi ini kepada teman dan keluarga. Dukung gerakan yang berjuang untuk melindungi Raja Ampat. Bersama, kita bisa memastikan surga ini tetap lestari. Mari jaga Raja Ampat demi alam, demi ekonomi, demi generasi mendatang.